Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semoga selalu sehat, selalu diberikan obat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi. Ini kita mulai dengan ini kita akan memberikan pembelajaran nilai matematika masih tentang pecahan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Anak-anakku, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membedakan nilai terus yang lebih dari dan yang anak-anakku bisa memahaminya ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Mari simak tayangan yang disampaikan pada saat ini. Oke anak-anakku, gimana kemarin kita ya membedakan mana yang tentang nilai dan tidak senilai, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, membahas tentang pecahan, gimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Oke, kita awali dengan penjumlahan pecahan. Contoh, anak lihat ada gambar 3 pecahan. Pertama, ini awalnya 1 dibagi 4, yang di akhirnya 2, jadi warnanya 2, berarti pecahannya adalah 2/2 ya. Kemudian ditambah, nah ditambah ya. Pecahan kedua sama, 1 dibagi 4, cuma yang di akhir atau di warnanya 1, berarti pecahannya 1/4. Jadi 2/4 tambah 1/4 jadi berapa? Menjadi yang di akhirnya tambahkan ya. Nah, 2 ditambah 1 jadi berapa yang di akhirnya? 3. Pecahan hasilnya asalnya berapa? 4. Jadi hasilnya 2/4 tambah 1/4 itu sama dengan 3/4. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Seperti memastikan anak-anak paham ya. Oke, contoh kedua lihat dari 1 awalnya ini dibagi berapa? Iya, dibagi. Diwarnainya ada 3, berarti pecahannya 3/6 ya 3. Nah ditambah, nah sama ya. Ini satu lingkaran dibagi 6 ya. Ingat dong, pecahan itu ketika dibagi sama besar ya. Dibagi 6 seperti ini. Nah, lihat yang diwarnanya ada 2, berarti pecahannya 2/6. Iya, 3/6 sama 2/6. Nah ingat yang diwarnai berapa? 3. Ini 2, berarti 3 tambah 2 berapa? 5. Jumlah keseluruhannya ada 6. Jadi 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Ya anak-anakku, jadi yang dijumlahkan hanya yang di akhirnya saja untuk seluruh pecahannya tetap. Oke ya, jadi hasilnya adalah 5/6.
Oke, anak-anakku, paham? Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat yang berikutnya. Oke, jadi ya, anak-anakku, untuk penjumlahan pecahan, ya, untuk penjumlahan pecahan ingat, kalau penyebutnya sama, ya, maka hanya menambahkan pembilangnya saja. Ingat, kalau penyebutnya sama hanya menambahkan pembilangnya saja. Sedangkan dan penyebutnya itu tetap penyebutnya. Lihat saya rumusnya, lihat rumusnya. Jadi A per C ditambah B per C dengan A ditambah B ditambah B per C, ya. Jadi A ditambah B merupakan pembilang. Jadi ingat, hanya menambahkan pembilangnya. Bilangnya mana? A dan B, ya. Jadi A ditambah B yang atas. Ingat, bilang itu yang atas, maka tambahkan yang atasnya saja, ya. A ditambah B apa namanya? Nah, per C. C ini adalah penyebut bawah. C-nya tetap tidak dijumlah, ya. Tidak dijumlah. Jadi tetap hanya C, ambil salah satu angka. Oke, anak-anakku paham ya? Ulangi lagi. Jadi penjumlahan pecahan itu hanya menambahkan pembilangnya saja kalau penyebutnya sama, ya. Kalau penyebutnya sama hanya dan pembilang. Paham ya? Oke, lihat contohnya. Nah, ini contohnya 2/8 ditambah 4/8 sama dengan, ingat, pembilangnya mana? Iya, 2 dan jadi ditambahkan 2 ditambah 4 per, ingat penyebutnya adalah 8 karena penyebutnya sama, ambil tulis 1, ya. Nggak boleh dijumlahkan kalau bawahnya. Oke, jadi yang dijumlahkan ketika penyebutnya sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya atau atas. Yang bawahnya tetap, ya. 8 yang tetap. Oke, kita jumlahkan 2 ditambah 4 berapa? 6. Oke. Penyebutnya tetap 8. Jadi 6/8. Oke, anak-anakku paham? Iya, mudah-mudahan paham ya. Oke, jadi ingat, jangan sampai lupa ya. Jadi ketika penyebutnya sama, yang dijumlahkan hanya pembilang. Nah, sekarang lihat contoh yang kedua. Nah, yang kedua 5/10 ditambah 3/10. Tadi sudah paham ya, berarti yang dijumlahkan mana? Iya, 5 ditambah 3. Berapa? 8. Karena penyebutnya 10 ya, jadi 10. Ingat ya, nggak boleh dijumlahkan penyebutnya. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Oke, anak-anakku, paham? Oke, jadi nanti untuk lebih jelasnya, anak-anakku nanti saja di tema yang 3 ya, tentang penjumlahan. Oke, mudah ya anak-anakku. Nah, ingat, yang di kelas 3 ini kita hanya mempelajari yang penyebutnya tetap atau sama ya, yang penyebutnya sama. Kalau yang penyebutnya beda, nanti kita pelajarinya di kelas 5 ya. Jadi tidak menjadi ya, karena rumusnya berbeda nanti. Nah, ini hanya dasarnya dulu biar anak-anak paham ya, karena materi di kelas 3 hanya yang penyebutnya sama, maka pembilangnya saja yang dijumlah. Berikutnya harus sama penyebutnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan pengurangan pecahan. Oke, anakku, pengurangan pecahan itu lihat contohnya. Pengurangan ya. Pengurangan awalnya lihat, ini 1/4 ya. Yang diwarnainya ada 3. 1/4
berarti pecahannya 3/4. Ingat, kalau pecahan itu jumlah yang diwarnai atau diarsir per jumlah keseluruhan ya. Oke, jadi yang diarsirnya dulu, yang diwarnai dulu ya, yang atasnya. Nah, yang bawahnya penyebutnya seluruh. Nggak salah ya menulisnya. Kalau punya anak-anak ada latihan menuliskan pecahan dari sebuah gambar, awas jangan salah nulisnya. Oke, kemudian dikurangi. Asalnya satu lingkaran sama dibagi 4, yang diwarnai 2. Berarti pecahannya iya 2/4. Nah, 3/4 dikurangi 2/4. Ingat yang dikurangi apa? Yang diarsirnya atau yang diwarnai. Yang diwarnai ini sini ada 3, kurang 2, berarti tinggal berapa? Iya, tinggal ya. Jadi yang diwarnai atau yang diarsirnya tinggal 1. Jumlah keseluruhannya tetap 4. Berarti 3/4 dikurang 2/4 dengan 1/4. Oke, good. Sama ya. Oke, lanjut berikutnya. Untuk berikutnya, nah ini sebuah persegi kotak ya. Ini dibagi berapa? Dibagi 9. Jadi ada 9 kotak semuanya ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang diwarnai, ingat yang diwarnainya ada berapa nih? 6. Berarti pecahannya iya 6/9 ya. Kemudian dikurang. Nah, kemudian yang kedua sama, perseginya dibagi 9 kotak ya. Dibagi 9. Cuma yang diwarnai berapa nih? Atau diarsirnya berapa? Ada 4 yang diwarnai ke diarsir. Berarti 6/9 dikurang 4/9 dengan, nah ingat 6. Ini ada 6 ya. Dikurang berapa? 4. Berarti hilang 4, tinggal 2 ya. Jadi 6 dikurang 4 tinggal 2. Jadi jawabannya tinggal 2/9 ya, per keseluruhan ya. Jadi 6/9 dikurang 4/9 sama dengan 2/9. Oke, anakku, paham ya? Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan. Oke, anakku, jadi untuk pengurangan pecahan itu sama seperti penjumlahan pecahan ya, sama seperti penjumlahan. Cuma bedanya kalau penjumlahan ditambah, kalau pengurangan dikurangi. Jadi kalau penyebutnya sama, maka hanya mengurangi pembilangnya saja ya. Jadi yang atas saja. Dan penyebutnya Oke, rumusnya. Perhatikan rumusnya ya. Jangan sampai lupa. Ingat rumusnya. A/C dikurangi B/C dengan, ingat, yang atasnya saja atau pembilangnya saja yang dikurangi. A dikurang B ya, pembilangnya. Ingat, yang atas ada pembilang, sedangkan yang bawah penyebutnya ya. Oke, ulang lagi. Jadi ketika pengurangan ya, pengurangan pecahan, yang dikurangi hanya pembilangnya saja ya, anakku ya. Jadi yang dikurangi hanya pembilang, yaitu yang atas, ketika penyebutnya sama ya. Oke, lihat lebih jelasnya, lihat contoh ya. Contohnya, oke, ada pecahannya 5/8 dikurang 3/8. Ingat, yang dikurangi hanya pembilangnya atau yang atasnya. Nah, kalau kita lebih mudahnya yang atas ya. Yang atasnya yang dikurangi, berarti 5 dikurang 3/8 tetap ya. 8-nya tetap tidak berubah, tidak dijumlahkan atau tidak dikurang ya, tetap 8. Jadi 5 dikurang 3 berapa? 2/8. Oke, jadi 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2/8.
Oke, paham ya anak-anakku? Oke, lebih jelasnya satu lagi. Contohnya, lihat contoh yang kedua, 6/10 kurang 9/10. Ya, maaf ya, ini 9/10 dikurangi 6/10. Berarti yang dikurangi mana? Iya, hanya 9 dikurang 6. Berapa 9 kurang 6? 3. Ya, berarti hasilnya 3/10. Nah, itu lebih mudahnya atau tepatnya seperti langsung kurangi yang bawahnya ya. Itulah pengurangan pecahan. Intinya rumusnya penjumlahan dan pengurangan adalah sama, ya. Itu kalau penyebutnya, ingat penyebut yang bawahnya sama, ya, hanya menjumlahkan atau mengurangkan yang pembilangnya atau atasnya, ya. Ketika penyebutnya berbeda, itu nanti pelajaran di kelas 4, ya, kelas 4. Jadi tidak menjelaskan sekarang, tapi intinya semua pecahan harus disamakan penyebutnya. Ingat, dia akan ketemu ya, gimana cara menyamakan penyebutnya. Kalau penyebutnya beda, itu pelajarannya nanti, ya. Penting anak-anakku ingat, kalau pecahan itu untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu harus disamakan dulu penyebut. Dan alhamdulillah di kelas 3 ini penyebutnya sudah sama, ya. Jadi tinggal menambahkan atau mengurangkan pembilang. Sedangkan penyebutnya tetap. Oke, itu saja anak-anakku untuk kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku paham dengan apa yang disampaikan tentang penjumlahan. Ya, ingat pesan Pak Edi, ya, tetap jaga kesehatan, ya, jangan lupa latih orang tua di rumah, dan jangan lupa sholat. Jangan lupa juga ingat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar. Tolong dihafalkan bagi yang belum hafal, ya, karena tetap dalam matematika itu itu kuncinya. Masuk dalam pecahan, ya, anak-anakku, ada penjumlahan, pengurangan, bahkan ada perkaliannya juga ketika mengerti, ya. Oke, anak-anakku, sampai ketemu di lain waktu. Lebih jelasnya nanti kita akan belajar langsung di buku tematik 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.